Apa arti salamatus sadar tadi? Tidak menyimpan kebencian dan dendam. Mau jadi wali nggak Pak? Mau? Masa nggak mau jadi waliullah sih? Waliullah itu kekasih Allah, gampang toh. Pilihannya dua aja, kekasih Allah, kekasih setan. Pilih mana? Allah. Kekasih Allah di kolbunya tersimpan Rahman, Rahim, Rahman, Rahim. Karena ayat di Quran dibuka semuanya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Hatta surat Taubah ditutup dengan Raufun Rahim. Imajinasi itu kan campuran antara saintifik dengan fiktif, tapi ada kebenarannya. Terus pakai apa Pak ketemu itu? Maka disebut Abdalus Syam. Abdalus Syam karena kolbunya selamat, kolbunya bisa berdialog jarak jauh. Seperti terjadi pada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini kan kutub. Di zamannya kutub dia, tinggi sekali itu Pak. Selangkah lagi itu di atasnya Nabi udah. Maka Nabi Muhammad mengatakan, seandainya ada Nabi setelahku, Umar kali orangnya, gitu kali. Jadi Nabi candain Umar. Ntar belum luka ini selesai, udah muncul lagi 2024. Lukanya tambah banyak. Jadi salamatus sadar ini kalau boleh disebut, dia nggak pernah terluka hatinya dalam pengertian dendam kebencian. Tersinggung sih boleh, tapi benci nggak boleh. Tersinggung manusiawi nggak, tapi menyimpan dendam itu nggak boleh. Apalagi menyimpan kebencian yang ujungnya suka melaknat. Ujungnya suka melaknat. Ada seorang kekasih Allah lagi ngajar Al-Quran. Dia negerinya sedang dibombardir oleh para pemberontak. Datang dari berbagai negeri karena termakan hoax. Namanya Syekh Al-Buti, wali abdal itu Pak. Lagi ngajar Quran, dibom, nggak mati ditembak. Itu Syekh Al-Buti. Beliau berceramah mempertahankan negerinya, nggak disukai oleh para pemberontak. Para pemberontak menginginkan yang lain. Ini kayak gini nih, ini negeri kita Indonesia, oke? Sekarang ada orang yang katanya berjihad ingin menghancurkan Indonesia. Gimana Pak? Mana yang disebut jihad? Saya yang jihad atau dia yang jihad? Kita yang mempertahankan negeri dia atau mereka yang memberontak? Syekh Al-Buti sedang menjelaskan, saya mempertahankan negeri saya sendiri, tapi dituduh oleh para pemberontak bahwa dia ini penjilat pemerintah. Datang anaknya 2013 ke sini Pak, ke negeri kita, Syekh Taufik Al-Buti. 2015 Pak, 14 saya lupa. Diundang ke UI. Saya kan berguru ke beliau dulu 2006, 2007, 2008. Ya udah lama nggak ketemu. Sehari sebelum ketemu, saya udah bayangin kalau ketemu beliau, meluk-meluk beliau. Ketiduran, tidur itu rasanya panjang sekali, kita dialog panjang. Bangun tidur saya udah puas tuh. Malu-maluin kan kalau besok peluk-peluk beliau depan orang nangis-nangis. Bener, besok bukan saya yang meluk-meluk beliau, itu jamaah datang meluk, semuanya pada histeris melihat anak dari seorang wali abdal masih hidup. Gurunya, ayahnya itu dibom lagi ngaji, cuma karena beda opini politik. Enak kan tinggal di Indonesia Pak, beda opini politik santai aja. Kayak Pak Mirwan masih hidup aja kan. Enak Pak tinggal di negeri kita. Beda opini politik selama tidak menghujat, mencaci maki, itu dibiarin. Beda aja suka-suka, ya nggak? Maka siapa? Refli sama Denny Siregar masih aman-aman aja Pak. Ya. Itu opini, biasa aja orang beropini, ya nggak usah kita terlalu serius. Opini itu kan bisa berubah, dalam sekejap bisa berubah, sesaat bisa berubah, ya. Nah, orang-orang Syam ini punya karakter itu, salamatus sadar. Apa arti salamatus sadar tadi? Tidak menyimpan kebencian dan dendam. Mau jadi wali nggak Pak? Mau? Masa nggak mau jadi waliullah sih? Waliullah itu kekasih Allah, gampang toh.
Pilihannya dua aja, kekasih Allah, kekasih setan. Pilih mana? Allah. Kekasih Allah di kolbunya tersimpan Rahman, Rahim, Rahman, Rahim. Karena ayat di Quran dibuka semuanya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Hatta surat Taubah ditutup dengan Raufun Rahim. Dua ayat terakhirnya laqad ja'akum, belakangnya wabil mu'minina raufur rahim. Tidak ada surah di Quran kecuali di situ ada Rahman, Rahim, Rauf, Rahim. Enggak ada. Maka ciri-ciri wali itu gampang. Nama Allah Rahman Rahim itu di dadanya. Maka dia mandang orang itu ada yang Rahman. Ini kita kasih tahu nih, kenapa ada orang kayak Gus Dur. Dulu saya pembenci Gus Dur, Pak. Dan saya mengkafirkan dia. Karena didoktrin dulu. Gus Dur kafir, musyrik. Dulu begitu. Pas kita belajar tentang ilmu, ciri khas kewalian, wali-wali Allah. Wali-wali itu jadi wali karena dia menghayati nama-nama Allah dan nur nama Allah masuk ke dalam dirinya. Ada dua nama Allah di Quran yang sering disebut, Bismillahirrahmanirrahim. Rahman itu sepakat semua ahli tafsir, semua ahli Asmaul Husna. Kasih sayang Allah yang tercurahkan kepada semua makhluk. Tidak hanya kafir, tidak hanya mukmin, kafir juga, tidak hanya manusia, hewan juga, bahkan tumbuhan. Bahkan malaikat sekarang, setan sekarang itu, iblis itu bisa hidup karena rahmannya Allah. Maka orang-orang yang dapat nur ini, itu mandang semua orang sayang. Bukan berarti dia membenarkan semua agama, bukan. Enggak. Walaupun dia dapat gelar apa, Bapak pluralisme. Bukan itu sebenarnya, tapi di kolbunya ada nur rahmaniyah. Rahman artinya menyayangi makhluk semuanya tanpa terkecuali. Kebanyakan kita kan udah nggak Rahman, Rahim juga enggak. Rahim artinya apa? Rahmat Allah khusus kepada para mukminin, orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya. Kita sama orang yang percaya beda politiknya udah benci. Gimana mau dapat Rahman, ya, Rahim pun tidak. Mau jadi wali murid. Kalau wali murid mah dari kemarin ya. Jadi wali nggak usah ribet-ribet, artinya kekasih udah. Kekasih Allah. Kekasih Allah itulah yang datang kepada Al-Mahdi ini. فَإِذَا رَأَى النَّاسَ ذَلِكَ أَتَاهُ أَبْدَالُ الشَّامِ فَيَبْعَثُ إِلَيْهِمْ بَعْثًا فَيَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ وَذَلِكَ بَعْثُ كَلْبٍ وَيَعْمَلُ فِي النَّاسِ بِسُنَّةِ نَبِيِّهِمْ وَيَلْقِي الْإِسْلَامُ بِجِيرَانِهِ فِي الْأَرْضِ فَيَلْبَثُ 7 سِنِينَ ثُمَّ يُتَوَفَّى وَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ. Kalau versi hadis ini, ya, lalu datanglah kepada mereka utusan membantu mereka, utusan Bani Kalb, lalu menghidupkan sunnah Nabi, mengajarkan Islam di bumi, dan hidup di bumi selama 7 tahun, dan diwafatkan dan disolatkan. Ini versi riwayat Ummu Salamah, riwayat Imam Abu Daud yang tadi kita katakan apa? Kualitasnya dhaif. Jadi gimana? Masih mau dipakai hadisnya? Ya. Kalaupun terjadi, ini kita anggap hadis sahih. Kekhalifahan sekarang udah nggak ada. Nah, di beberapa riwayat itu disebutkan di sisi Ka'bah atau di sekitar Ka'bah, di sekitar Mekah. Maka riwayatnya tadi, fayakhruju rajulun min ahli al-Madinati hariban ila Makkah. Lalu keluar seseorang dari Ahlul Madinah berangkat lari ke Mekah. Zaman itu jangan dibayangkan lari kayak kita lari, Pak. Ini hariban ila Mekah, ini yang dijelaskan oleh Al-Habib Omar. Di masa itu orang bolak-balik Mekah Madinah sekejap, nggak pakai kendaraan. Maka disebut hariban. Hariban tuh huruf cepat sekali. Ini salah satu karomahnya Imam Al-Mahdi. Bolak-balik kemana-mana. Jadi nanti ini sudah nggak ada yang kita sebut sekarang mobil yang kita pakai udah nggak ada, motor yang kita pakai udah nggak ada, Pak.
Ini serius loh Pak ya. Handphone udah nggak ada ntar. Handphone nggak ada, terus mau ketemu di mana? Ini sekarang nih mohon maaf, lagi banyak muncul gerakan pemukiman akhir zaman. Ya boleh lah. Tapi kalau pemukiman akhir zaman bahwa di situ ada Al-Mahdi, itu semuanya halu. Kenapa? Nanti kita nggak bakal tinggal di sini. Jadi kalau antum buat pemukiman akhir zaman di Jakarta, di Bandung, di sekitarnya, di Sumatera, di Kalimantan, itu jangan-jangan ada orang lagi cari cuan, memanfaatkan gerakan akhir zaman tanpa disadari oleh orang yang bergerak ini. Ada orang-orang di belakangnya. Kenapa? Nanti semuanya akan berbaiat kepada Al-Imam Al-Mahdi di Mekah sesuai dengan hadis-hadis yang kita baca ini. Berarti nanti tinggal nggak? Terus gimana caranya ke Mekah? Kan kendaraan sudah nggak ada. Gimana Pak? Terus titik kumpul, di mana mengumpul Pak? Pakai handphone apa? Pakai telepon mana? Telkomsel udah nggak ada, ntar Indosat. Nanti nggak ada. Percayalah ya. Kita bukan cocok logi. Sekarang ilmuwan sudah memprediksi hal yang sama. Jadi, sama sudah mereka. Bahkan mereka sudah buat filmnya. Imajinasi itu kan campuran antara saintifik dengan fiktif. Tapi ada kebenarannya. Terus pakai apa Pak ketemu itu? Maka disebut Abdalus Syam. Abdalus Syam karena kolbunya selamat, kolbunya bisa berdialog jarak jauh. Seperti terjadi pada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini kan kutub. Di zamannya kutub dia, tinggi sekali itu Pak. Selangkah lagi itu di atasnya Nabi udah. Maka Nabi Muhammad mengatakan, seandainya ada Nabi setelahku, Umar kali orangnya, gitu kali. Jadi Nabi candain Umar.